di Surabaya. Sekarang kita lagi loh, barangkali jam 8 sudah janjian. Ini harus masuk aja. Apa? Ya. Biar terakses di iOS. Apa non? Boleh jadi. Lalu berapa masuk? Mulai ya? Mulai. Ya habis waktu aku nih kayak ini sekalian ini kan ya kata Pak akan kemarin back ke gambar itu ya. Ya. Oke, mulai ya. Oke. Ya. Oke. Oke, mulai ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat ya, luar biasa ya. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan ya, sehingga masih bisa memberi pelajaran video kepada pagi hari ini. Baiklah anak sekalian ya, sebelum kita memulai aktivitas kita selanjutnya dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, ya, marilah ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Marilah kawan-kawan sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya ya, mari kita sedikit supaya semangat ya, dapat semangat kita dengan jalan ya. Nanti kalau Bapak bilang SMK bisa, Bapak bilang SMK hebat, Bapak bilang SMK yang 3 kali, berarti kalian jawab SMK bisa dan hebat. Oke? SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa. Baik anak-anak, ya pada pertemuan pagi hari ini ya kita akan mempelajari yang nanti akan Bapak sampaikan lebih lanjut. Sebelum itu ya Bapak akan mengecek untuk kehadiran ya. Kira-kira pada pertemuan pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah alhamdulillah ya, berarti kalian semua masih diberikan kesempatan untuk bisa secara utuh di kelas ini mengikuti pelajaran juga pada pagi hari ini. Begitu anak sekalian ya, di sini ya sebelum Bapak menyampaikan materi kita, ya, Bapak akan sedikit flashback ulang ya ke belakang ya pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu materi apa yang kita pelajari? Bagus. Nah, jadi pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari materi tentang permainan bulu tangkis. Jadi pada pertemuan kali ini, insya Allah nantinya Bapak akan menyajikan materi tentang cabang olahraga atletik di nomor lari jarak pendek ataupun sprint. Ya, jadi nanti ada beberapa tahapan teknik dasar yang harus dipahami. Ya, nantinya ya akan Bapak tayangkan video, silakan Anda amati nantinya ya. Jadi sebelum itu perlu Bapak berikan suatu pencerahan kepada kalian ya, ataupun suatu pertanyaan kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu apa itu lari jarak pendek atau sprint? Katakan apa? Yuk, ya Putri. Lari ada apa? Lari yang jaraknya 100 meter. Ya benar ya. Beri aplaus untuk kawannya. Ada yang lain? Dapat lain? Silakan. Gak usah takut. Ada yang lain? Ada? Ya silakan. Lari jarak pendek menggunakan standar.
iya benar ya. Satu lagi ya. Ya. Apa yang kamu tahu tentang lari jarak pendek atau sprint ini? Rusita? Apa menurut kamu apa? Ayo, satu lagi. Apa? Rusita ngomong, ayo. Ada? Oh ya udah, cukup ya. Jadi ada dua yang berani mengungkapkan pendapat ya. Oke ya, terima kasih nak ya. Jadi tadi ada yang menyebutkan lari jarak pendek itu Pak, kata si Putri tadi adalah lari dengan jarak 100 meter, benar? Nah ya. Satu lagi temannya menyampaikan lari jarak pendek adalah Pak, lari yang memakai start jongkok, benar ya? Ya, tidak ada yang salah ya, seperti itu anak ya. Jadi pada proses pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari lari jarak pendek ya. Jadi untuk itu anak sekalian ya, ada tujuan pembelajaran kita pada lari jarak pendek ataupun sprint ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan gerak start jongkok, langkah kaki, ayunan lengan, lari jarak pendek. Yang poin kedua, peserta didik mampu menganalisis teknik kesalahan dan perbaikan dalam start jongkok. Yang ketiga, ya, menerapkan hasil analisis dan mempraktikkan keterampilan gerak lari jarak pendek dalam gerakan start jongkok. Yang keempat, menerapkan hasil analisis dan mempraktikkan keterampilan gerak lari jarak pendek dalam gerakan akselerasi dan percepatan atau gerakan berlari seperti itu. Ya, nanti kita demonstrasikan di lapangan setelah pembekalan materi penayangan video di ruangan ini. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jelas? Terima kasih anak-anak ya. Jadi silakan kalian bagi kelompoknya, ya, bagi kelompoknya dibagi 4, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Silakan mejanya dirapatkan, ya. Kalian mengelilingi, seluruh kelompok yang hadir. Yang kira-kira menghadapkan ke sana sedikit agak menyampaikan ya. Oke, ini Bapak bagikan tentang ini lembar kerja peserta didik menganalisis pengalaman video yang Bapak tayangkan yang nanti kita praktekkan di lapangan. Ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ini ditulis saja. Yang di atas ditulis kelompok ya, kelompok berapa gitu ya, yang di atas ya, di form nama siswa tulis kelompok ya, kelompok berapa ya, sudah ya, perhatikan. Pada zaman purba, untuk mencari nafkah dan mempertahankan hidup itu sangat penting, karena mereka hidup dengan berburu binatang yang memerlukan ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan dalam melakukannya. Pada zaman itu, pandangan hidup orang primitif adalah siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Sehingga untuk melakukan hal tersebut, mereka harus
terbuat dari parit atau tembok yang kemudian dipasang secara permanen. Bangsa Romawi pada tahun 180 sebelum Masehi lebih banyak menyenangi para gladiator. Pada masa itu kegiatan olahraga yang paling disenangi adalah olahraga yang menampilkan adu kejantanan dan mengakibatkan olahraga atletik ini dilupakan banyak orang. Gerakan
stadion. Diagnosis yaitu lomba jarak menengah yang memiliki jarak kurang lebih 2 kali jarak start. Dan dolly jogs yaitu lari jarak jauh yang memiliki jarak kurang lebih 7 sampai 24 kali jarak start. Pada awal Masehi, Icus dan Herodicus merupakan orang yang berjasa dalam mempopulerkannya. Pada dari paling atau tembok yang kemudian dipasang secara permanen. Pada masa itu kegiatan olahraga yang paling disenangi adalah olahraga yang menampilkan adu kejantanan dan perguruan tinggi. Captain Mason pada tahun 1817 yang berkebangsaan Inggris, perkumpulan atletik yang diberi nama panitia penyelenggara. Misalnya, limit yang ditentukan oleh panitia untuk lari 440 yard, 400 meter, adalah 60 detik. Sedangkan, untuk pelari 1 mil, 1500 meter, limit yang ditentukan adalah 5 menit. Baru pada dekade 1900, kemudian pada tahun 1912 didirikan International Amateur Athletic Federation (IAAF) untuk tingkat dunia di Stockholm, Swedia. IAAF melakukan standarisasi pencatatan waktu dan rekor dunia serta 800 meter dan 1500 meter. Lari jarak jauh 3.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Lari maraton, lari gawang 100 meter, 110 meter, dan 400 meter, serta lari halang rintang 3.000 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari merupakan salah satu nomor lomba dalam olahraga atletik. Lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sebutan untuk berlari jarak pendek? Jawabannya adalah sprinter. Lawan, siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Susilo Agung Wibowo adalah salah satu pemegang rekor lari 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Prinsip-prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan, sehingga teknik yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam lari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor
menghasilkan kecepatan yang lebih maksimal. Start jongkok jarang dilakukan oleh seorang pelari untuk lari jarak jauh karena lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal pada saat awal lari. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau push start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah start panjang atau long start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak sekitar 1 kepal. Untuk medium start, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kemudian untuk long start, kaki kiri untuk long start, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Dilihat dari posisi lutut kanan yang lebih di depan daripada ujung kaki kiri, maka dapat disimpulkan yang depan short start. Coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah short start, yang kedua adalah medium start, dan yang ketiga adalah long start. Perbedaannya ada pada jarak kaki dan lutut. Gerakan start. Ketika kita melakukan start ada 3 gerakan. Yang pertama adalah saat aba-aba bersedia, siap, dan aba-aba yang ketiga adalah iya. Sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor 2-nya, prinsip utama dalam lari jarak pendek. Prinsip utamanya adalah kecepatan. Sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah start pendek atau short start atau push start. Yang kedua adalah start menengah atau medium start. Yang ketiga adalah lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak di depan lutut kaki kanan dan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Yang pertama adalah short start, yang kedua adalah medium start, dan yang ketiga adalah siap, dan apa yang ketiga adalah iya, atau biasanya dengan tembakan pistol. Manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish
Oke, anak-anak sekalian. Jadi tadi kalian sudah menyaksikan penayangan video terkait tentang materi atletik di nomor lari jarak pendek atau penak sprint ya. Nah, sekarang silakan kalian komunikasikan ya hasil apa yang kalian lihat tadi, Anda tuangkan di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan ya. Perwakilan saja satu dari kalian untuk menulis ya hasil komunikasi kalian bersama dari menganalisis atau mengamati video yang sudah Bapak tayangkan tadi ya. Dilihat gambarnya itu ya. Silakan Anda tuangkan. Nanti kalau sudah selesai akan kita bahas, akan Bapak tanyakan kepada kalian supaya sudah kalian pahami dari penayangan video tadi ya, dan sudah dikomunikasikan dengan rekan-rekan masing-masing ya. Silakan kalian berani kata-katanya, jangan takut salah ya. Namanya kita belajar, nanti kita kalau lagi kita bahas ya. Sebelum kita demonstrasikan ke lapangan. Jadi jangan takut salah untuk mengucapkan pendapat. Ya. Kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik sudah Bapak kasih.
Kalian tuangkan di lembar kerja. Di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan dengan jarak di depan pojok kaki kanan dan digerakkan kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk soft start, medium start, atau low start? Yang pertama adalah soft start, medium start, dan yang ketiga siap.
untuk menulis ya hasil komunikasi kalian bersama dari menganalisis ataupun silakan Anda tuangkan. Ya yang sudah Pak, ini anak-anak masih proses pembelajaran Pak. Ya, ini kayaknya ini dulu Pak. Buku apa aku lalu aja dulu, ini ke zoom LMS. Oke, Pak ya. Silakan kerjakan.
Oke, bagaimana anak sudah? Kalau sudah, mari kita bahas, ya. Kalian anak sudah, ya. Bapak tanya. Jadi apa yang kalian dapat dalam proses pengamatan video tadi? Bapak, katakan. Yuk. Yang kamu dapat dalam pengamatan video pembelajaran tadi. Ya, silakan yang kamu ingat. Yang kamu dapat, silakan katakan. Dimanapun boleh, ya. Bagaimanapun boleh. Silakan. Katakan. Iya, silakan. Apa nak? Pengertian dari atletik. Ya, apa pengertian atletik? Pengertian dari berani. Ya. Kata atlon yang artinya berlomba bertanding. Oke, kasih aplaus untuk temannya. Yang lain? Silakan. Yuk. Silakan. Yang kalian dapat, nak? Yang kalian dapat pengamatan itu, yang kalian itu harus silakan diungkapkan. Yang lain? Yuk. Ya, apa nak? Macam-macam lari dalam lari jarak pendek adalah Ya. start pendek, Oke. atau full start, Oke. menengah atau medium start, Oke. start panjang atau long start. Ya, benar, kasih aplaus. Bapak sangat senang ini ya. Jadi kalian sangat mengamati proses pengamatan video tadi, nah. Ada yang lain? Silakan nak. Yang lain? Apalagi satu lagi, Bapak minta. Ayo, satu orang lagi. Ayo. Ya. Ayo, silakan nak. Gerak, silakan gerak. Jadi dalam lari, Ya, apa nak? itu berdiri, Ya, oke. Udah. Terima kasih. Jadi anak-anak sekalian ya, yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi hasil pengamatan dari penayangan video ya yang sudah kalian kembangkan, kalian komunikasikan di kelompok masing-masing. Ya diungkapkan tadi ada 3 rekan kalian dari kelompok ya sudah terbagikan dari 3, yaitu sudah benar. Cuma di sini sedikit bapak luruskan. Jadi nah dalam cabang olahraga atletik memang benar ya. Jadi atletik itu berasal dari kata atlon, bahasa Yunani yang artinya bergerak, berjalan, berlari, melompat, melempar ya. Terus atletik ya dinobatkan sebagai induk organisasi atau induk dasar dari seluruh cabang-cabang olahraga yang lain, karena seluruh kegiatan olahraga yang lain itu ada kegiatan namanya posisi bergerak, berjalan, berlari ya. Contoh, Bapak tanya kepada kalian, untuk permainan bola voli ada gerakan lompat enggak? Ada. Bola basket ada gerakan berlari enggak? Ada. Ya, seperti itu. Ya, belum yang lain-lainnya. Nah, jadi dari situlah ya, karena merupakan rangkaian gerak manusia dari manusia itu lahir sampai manusia itu mati ya. Nah, jadi gerak dasar dan seluruh olahraga yang lain itu berasal dari atletik. Nah, jadi dikatakan sebagai induk atau ibu dari cabang olahraga yang lainnya. Ya, seperti itu. Ya. Terus untuk selanjutnya di situ ada tadi kalian amati tadi teman kamu kalian mengungkapkan Pak untuk lari jarak pendek itu Pak posisi startnya dibagi menjadi 3. Nah, ya pakai start jongkok dibagi menjadi 3 posisi kaki pada start ya. Ada namanya short start atau posisi start pendek, ada namanya medium start ya atau start menengah, yang ketiga ada long start atau start panjang. Jadi yang membedakan 3 jenis start itu adalah posisi kakinya seperti
Ya, sesuai nggak dengan ini yang tadi? Sesuai. Oke, ya. Terus yang terakhir tadi, Indra tadi apa Indra? Yang kamu kapan Indra? 3 jenis dalam lari. Oh iya, 3 jenis dalam lari ya. Jadi dalam lari itu nak cabang olahraga atletik ini kan banyak nih, ya. Jadi cabang olahraga atletik itu ada beberapa nomor ya. Ada nomor lempar, nomor lompat, nomor lari. Yang kita pahami adalah pelajaran pada pagi hari ini nomor lari. Lari dibagi menjadi 3, lari jarak pendek atau sprint, ya. Terus lari jarak menengah dan lari jarak jauh atau maraton. Ya. Jadi yang di lari jarak pendek atau sprint ini tadi dibagi menjadi 3 nomor perlombaan. Berapa tadi? 100, 200 dan oh iya, 100. Jadi lari jarak pendek atau sprint ini dibagi menjadi 3 nomor perlombaan. 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Indra tadi hasil pengamatan rangkaian video yang sudah Bapak sajikan tadi. Nah, ya. Jadi untuk tahap berikutnya ya, ini untuk pemahaman menganalisa rangkaian video sudah, ya kita akan menguatkan ya hasil apa yang kalian analisis, ya kalian perhatikan, kalian tuangkan di LKPD ini, ya dari hasil rangkaian video tadi kita aplikasikan atau kita demonstrasikan di lapangan ya. Oke? Siap? Ya. Terima kasih. Silakan ya. Alat tulisnya ditinggal dulu di sini lah ya. Ya kalau mau pilih di bawah kita ke lapangan. Indra nanti ngejar. Jadi kalian melindungi Sandi. Oke? Kalian melindungi. Jadi nanti fluid bapak berbunyi, ya kalian bergandeng tangan, masih bergerak, ya bergerak muter, samping, ya bergerak, ya nanti Sandi di dalam dulu, Sandi di dalam, jadi nanti kamu mana Indra nanti ngejar, jadi kalian melindungi Sandi, oke? Kalian melindungi kucing-kucingan, oke? Jelas? Kamu kita Sandi di dalam, kamu keluar, kejar Sandi. Sandi keluar, kamu nanti kurung oleh rekan-rekan Sandi ini. Jadi kalau Sandi dapat, gantian. Sandi yang ini ya, oke? Ya enggak, nanti gantian, oke? Kelas? Sandi dalam. Kelas, Sandi dalam dulu. Di luar. Di luar. Nanti yang lain bergerak ya? Ya. Bergerak ya, bergerak. Ya, geser gitu ya. Geser ya, Pak. Yuk. Tangannya. Tangannya. Yuk. Ayo. Ayo. Dulu, Pak.
Pegangan. Ya. Geser. Temannya, yo. Geser. Ayo Indra kamu boleh. Reji. Bergerak ya. Bentar ya. Silakan. Kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sini. Silakan. Sesuai kelompoknya. Silakan. Kalian kondisikan LKPD kalian, ya. Ke bawah. Silakan di sini yang lain. Apa ini? Sekarang siap-siap. Kelompok satu mempraktekkan apa yang kalian lihat tadi di video tadi. Ya, kelompok 2, 3, dan 4 mengamati. Ya, posisinya penara tondak ya. Dalam melakukan training dasar, mulai dari start jongkok, ya, awal start sampai berlari sampai masuk garis finish ya. Oke? Ya, silakan di sini. Oi, sana oi. Kamu nih. Yuk. Kelompok 2, 3, dan 4 di sini dulu. Silakan. Tapi itu tidak apa-apa diamati. Nanti bergantian. Yuk. Ya praktek kelompok 1 dulu. Praktekin jarak motor. Silakan. Silakan. Yuk, silakan. Posisinya tadi bagaimana? Pertama, kalau bersedia, gimana tadi? Ya, benar. Kalau siap, bagaimana? Kalau siap? Kalau ya, lari. Ya. Kalau saya berdua sandi, digeser ke dulu kan, geser sini nak gawang tuh lumpur dia masuk ke gawang. Tidak apa-apa, Pak. Biar cool. Sampai mana Pak larinya, Pak? Ya, sampai situ, sampai ujung lapangan ini, sampai tamat. Ya. Nanti seperti ini nak, ya. Aba-aba dari bapak, ya diperhatikan. Satu ya, satu saja nak.
Bersedia. Diamati yang lain ya. Bersedia. Turun dulu sayang. Bersedia. Siap. Dua. Bersedia. Siap. Bersedia. Siap. Jadi satu tadi praktek 2, 3, 4 ini apa mengamati ya, nanti kita bahas pelajaran nanti. Sekarang kelompok yang kedua, silakan. Iya semua bergantian. Yuk. Kelompok dua. Kelompok satu mengamati ya, kelompok dua. Bersedia? Siap? Sama-sama lanang itu. Bersedia? Oh, siap. Sama. Bersedia? Siap? Ayo, sekarang kelompok 3 nak. Kelompok 3, kelompok 4, 1 dan 2 ngamati. Silakan, kelompok 3. Bersedia? Siap? Bersedia? Siap? Bersedia? Siap? Ayo, berarti kelompoknya berapa? Keempat ya? Terakhir. Yuk, kelompok keempat. Kelompok keempat. Ganti. Pak larinya batas kamera Pak. Ayo, silakan yang kelompok 1, 2 dan 3 mengamati kelompok 4 ya. Nanti kita bahas. Ayo, Kandi Wayu silakan. Sekalian dah. Praktik baik. Pak. Yang sekalian dah. Bersedia? Siap? Agus, Andi kalau
Ayo, sekarang kelompok 3 nak. Siap. Siap. Aku tadi kalau Siap. Bersedia. Siap. Ulangi. Bersedia. Siap. Kalau iya, mari. Ya. Kalau saya berdua saja. Digeser ke dulu kan ada sini nak gawang tuh mundur dia masuk ke gawang. Ya apa Pak? Biar gol. Sampai mana Pak larinya Pak? Ya. Sampai situ sampai ujung ini. Lapangan ini sampai mana? Nanti seperti ini nak, ya. Apa-apa dari Bapak. Ya, perhatikan. Satu ya, satu saja. Bersedia. 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 Siap. Siap. Oh, rada jauh bahaya, rada jauh. Ada berhadapan, mundur, jauh. Oke. Sekarang silakan ikuti Bapak. Hirup napas dari mulut, dari mulut. Tahan 5 menit. Lepaskan lewat mulut. Teriak. Hah. Oke. Yuk. Ayo mulai, tangannya liatin. Angkat. Ayo, hirup. Buang lewat mulut. Lagi, ayo. Hirup. Lepas. Sekali lagi, ayo. Hirup. Lepas. Cukup, silakan sini yang cowok sini nak. Sudah ketemu pasangannya? Ketemu pasangan semua? Sudah ada pasangan? Ini sudah ada semua ya? Orang 20 pasti cukup loh. Oke, sekarang cooldownnya, pendinginannya, silakan kalian pegang bahu teman kalian. Pegang bahu, saling pegang bahunya. Yuk, pegang bahu. Ding, lihat, pegang bahu di ini kak. Pegang bahu dia, ya benar, lihat. Oke. Yuk, ya. Hitung bareng-bareng. 2 kali 8, ayo mulai. Ke samping. Kalian tangkap gini. Ngadepnya ke sana. Kalian tangkap. Nah, gini loh. Ya, kayak gitu keluar. Ya, oke. Satu di bawah. Ini saya. Nah. Yuk, itu 28 yuk mulai.
samping, ke samping. Samping. Kalian tangkap gini. Ngadepnya ke sana. Kalian tangkap. Nah, gini loh. Ya, iya kayak gitu keluar. Ya, oke. Satu di bawah. Ini saya. Nah. Yuk, itu mulai 8 yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rada jauh bahaya, rada jauh. Tetap berhadapan, mata mundur, jauh. Oke. Sekarang silakan ikuti Bapak. Hirup napas dari mulut, dari mulut. Lepaskan lewat mulut. Teriak. Hah. Oke. Yuk. Ayo mulai, tangannya liatin. Angkat. Ayo, hirup. Buang lewat mulut. Lagi, ayo. Hirup. Lepas. Sekali lagi, ayo. Hirup. Lepas. Cukup, gerakan sini yang cowok sini nak. Sudah ketemu pasangannya? Ketemu pasangan semua? Sudah ada pasangan? Ini sudah ada semua ya? Orang 20 pasti cukup loh. Oke, sekarang cooldownnya, pendinginannya, silakan kalian pegang bahu teman kalian. Pegang bahu, saling pegang bahunya. Yuk, pegang bahu. Ding, lihat, pegang bahu dia. Ini kak. Pegang bahu dia. Ya benar, lihat. Yuk, ya. Hitung bareng-bareng ya, hitung bareng-bareng. Nanti kita mengevaluasi ya, atau meng-cross-check ulang apa yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman tadi dari apa yang dilakukan di penayangan video tadi. Nah ya, jadi menurut kalian ya, Bapak tanya dulu sekarang, kelompok 2 mana kelompok 2 ini kira-kira apa yang kalian amatin di kelompok 1 tadi ya? Oke. Yang pastinya udah kelompok 2, 3, 4 apa yang kalian temui dalam demonstrasi teknik start, teknik berlari dan memasuki garis finish pada kelompok 1 tadi. Yuk. Oh ya, berapa posisi tangannya? Oke, ya. Posisi tangan yang salah. Ada lagi? Posisi tangan doang. Pada siapa tadi nak contohnya nak? Oh ya, salah satu. Oh ya Indra posisi tangan salah, ya. Itu ya. Terus sekarang untuk yang penampilan kelompok 2. Silakan. Apa yang kalian amati? Kelompok 2 tadi, apa yang lepas atau yang sudah benar? Yuk. Putri apa? Ya. Apa? Sudah benar semua? Oke ya, jadi kelompok 2 tadi ya, hasil pengamatan dari rekan yang lain, dari kelompok lain sudah benar katanya. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Ya. Untuk penampilan kelompok 3 tadi, mempraktikkan tadi, sudah benar atau belum? Benar. Oke, kasih aplausnya juga. Kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Apa nak yang menurut kamu yang masih salah kelompok 4 dalam mempraktekkan tadi? Oh ya, ya. Jadi kata salah satu anggota dari kelompok 1, kelompok 4 tadi, posisi start jongkoknya, nah ya, baik untuk posisi tangan, posisi kaki, posisi
bokong atau pinggang ya pada saat mendengarkan instruksi mulai dari apa-apa bersedia, siap hingga ya sampai dengan tahapan posisi badan berlari di lintasan sampai memasuki garis finish seperti itu ya. Jadi kelompok 4 perlu perbaikan nanti ya. Nah ya, itu cross check salahnya nak ya. Itu dari rekan yang lain ya. Jadi Bapak tanya lagi, kira-kira apa yang kamu dapat dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini? Angkat tangan. Apa yang kamu dapat? Yuk ungkapkan pendapat kamu. Ya, apa nak? Oh ya, ya bagus, kasih aplaus. Ya, yuk satu lagi. Apa yang kamu dapatkan pelajaran pada pagi hari ini? Dalam pelajaran PJOK? Yang lain, yang cowok? Yuk. Apa nak yang kamu dapat pembelajaran pada pagi hari ini? Materi pada pagi hari ini? Ya, ya. Kata sandi yang didapat adalah start jongkok, ya. Seperti itu. Jadi yang kalian ungkapkan memang benar. Tadi ada rekan kalian yang cewek mengungkapkan bahwasanya katanya Pak, dalam lari jarak pendek itu ya ada beberapa tahapan atau fase teknik yang harus dipahami, mulai dari sikap awalan atau start, posisi badan pada lintasan lari, dan posisi memasuki garis finish. Terus dalam lari sprint atau jarak pendek itu perlombaannya ada 3 nomor kejuaraan ya, ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter ya. Terus ada tadi ngomong, jadi dapatnya ada pas jongkok, memang benar. Dalam lari jarak pendek atau lari jarak sprint ini nah, lari tepatnya adalah start jongkok. Start jongkok pun ya dibagi posisi kakinya menjadi 3 start jongkok. Ada apa aja tadi? Kita lihat. Ya, start pendek, ya start medium atau menengah, yang 3, ya mau start ya. Kita semua kasih aku semua ke kita. Ya. Jadi pada pertemuan pagi ini, nah ya, untuk pengamatan dari awal di ruangan, video pembelajaran yang sudah Bapak tanyakan, sudah kalian analisis, ya, atau kalian komunikasikan di tiap kelompok masing-masing. Terus sekarang ini barusan sudah selesai kita lakukan mempraktekkan atau mendemonstrasikan apa yang kalian lihat tadi, ya. Itu sebagai penguatan apa yang kamu dapat dari hasil pengamatan video tadi seperti itu, ya. Sekarang, ketua, silakan nak, pimpin doa nak. Ketua FF lah. Marilah kawan-kawan, sebelum pulang sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak sekalian ya, jadi inilah proses pembelajaran kita pada pertemuan pagi hari ini ya, di materi atletik di nomor lari jarak pendek. Ada beberapa tahapan yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah kalian praktekkan, sudah kalian amati videonya ya, tentang mulai dari tahapan start jongkoknya, posisi badan di lintasan, dan posisi memasuki garis finish ya. Mudah bisa bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka kembali ya. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, Bapak Heri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir ya, supaya semangat ya, belum bubar. SMK Bisa.